Pemkot Surabaya, Klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu kualat dan su'ul khotimah jika berdasar sistem berpikir dan sistem doktrin dari Klan Habib Alwi sendiri. Mengapa demikian? Karena acara PWILS itu yang di Surabaya tanggal 10 November yang bertajuk Surabaya Bersolawat dalam memperingati Hari Pahlawan itu ditolak. Sementara acara Klan Habib Alwi di tanggal yang sama dengan tajuk yang sama Surabaya Bersolawat itu diizinkan. Artinya acara Trah Wali Songo itu ditolak atau dihalang-halangi oleh Pemkot Surabaya, entah itu di baliknya ada Klan Habib Alwi dan budaknya atau bagaimana, pastinya saya juga tidak tahu. Itu artinya menyakiti atau menghalang-halangi Trah Wali Songo untuk bersolawat. Ya, Trah Wali Songo itu jalur parental, paternal, atau maternal. Itu semuanya diakui sebagai Trah Wali Songo. Yang otomatis juga memiliki hubungan dengan Rasulullah SAW. Artinya, ya zuriyah Nabi. Jadi, Pemkot Surabaya, Klan Habib Alwi dan budaknya itu menghalang-halangi zuriyah Nabi untuk bersolawat. Jika menggunakan sistem berpikir dan sistem keyakinan dari Klan Habib Alwi yang dideploy, yang dapat kita saksikan dari doktrin-doktrinnya, bahwa barang siapa menyakiti cucu Nabi, ini menurut mereka ya, maka dia kualat, su'ul khotimah, bahkan dikatakan tidak mendapat syafaat Nabi. Nah, kita mirroring itu. Artinya, Pemkot Surabaya, Klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu berdasarkan sistem berpikir, sistem keyakinan mereka, mereka akan mendapatkan kualat, su'ul khotimah dan tidak mendapat syafaat Nabi. Karena yang dihalang-halangi itu adalah Trah Wali Songo dari berbagai jalur sampai nyambung, ada yang nyambung ke Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan dari dari jalur yang lain. Ya terserah mau mengakui atau tidak, tapi kalau tidak mengakui, ya kita pakai kaidah sistem berpikir dan keyakinan dari Klan Habib Alwi. Bagaimana kalau di akhirat kelak ternyata benar bahwa Kiai Imad, Gus Abbas, Roma Irama dan tokoh-tokoh lain itu adalah benar Trah Wali Songo, benar zuriyah Nabi. Bagaimana nanti Anda, Pemkot Surabaya, Klan Habib Alwi dan budak-budaknya menghadapi Nabi? Itu kan begitu model berpikir mereka, Klan Habib Alwi dan budaknya kan begitu. Ya kita mirroring aja. Gimana? Anda akan menjawab apa? Bagaimana kalau Rasulullah itu kemudian di akhirat kelak akan bertanya, kenapa engkau menghalang-halangi cucu-cucuku untuk bersolawat kepadaku di Surabaya? Anda akan jawab apa? Kalau saya itu punya, kan kalau ditanya ini begini ya, seperti yang diungkapkan oleh Klan Habib Alwi dan budak-budaknya seperti Gus Kausar, Nuruddin dan lain sebagainya. Bagaimana jika ternyata benar Klan Habib Alwi itu cucu Nabi? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah di akhirat kelak? Ya pertanyaan yang sama, bagaimana jika Trah Wali Songo yang Anda halang-halangi itu untuk bersalawat kepada Nabi adalah benar zuriyah Nabi, zuriyah Wali Songo dan zuriyah Nabi? Bagaimana Anda akan mempertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah kelak? Kalau saya punya argumentasinya. Yang lain kan memakai argumentasi tentu secara ilmiah, kemudian mematahkan husnudzon dengan berbagai argumentasi ya yang telah beredar di YouTube itu ya. Kalau saya argumentasinya
Ini kajian tesis nasabnya Rasulullah berdasarkan tesis nasab dan sejarahnya ini. Ini kajian filologinya. Ini kajian tes DNA-nya. Ini kajian berdasarkan metode Rijalul Hadis. Itu tambahan dari Kiai Alawi. Yang kelima, ini sistem hukum Islamnya yang jenengan ajarkan dan diterapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Loh, sistem apa? Nah, saya jelaskan. Saya tampilkan juga di layar ya. Kisah Ali bin Abi Thalib dan non-muslim di pengadilan. Penulis Amin Nur Hakim di nuonline.org.id. Dalam kitab Hilyatul Aulia diceritakan satu kisah yang diriwayatkan oleh ayahnya Ibrahim bin Yazid At-Taimi bahwa Ali pernah kehilangan baju besi yang sangat berharga baginya. Ternyata baju besi tersebut ada pada seorang Yahudi, Ahmad bin Abdullah Al-Ashbahani, Hilyatul Aulia, Beirut Darul Kutub Al-Arabi 1405 jilid 4 halaman 139. Kisah ini diriwayatkan dengan beragam versi. Ada yang mengatakan orang yang memegang baju tersebut adalah Yahudi. Ada juga yang menyatakan dia adalah seorang Nasrani. Namun terlepas dari itu semua, kisah ini mengandung pesan bahwa seorang pemimpin harus bersifat adil meskipun kepada seorang non-muslim. Tolong dicatat, meskipun kepada seorang non-muslim. Baju besi tersebut hendak ditawarkan untuk dijual di sebuah pasar oleh orang non-muslim itu. Melihat baju besi yang ia kenali ada di tangan orang tersebut, Ali pun menghampirinya dan berkata, "Ini adalah baju besiku. Beberapa hari lalu ia jatuh dari untaku di tempat itu." Dalam kurung Ali menyebutkan suatu tempat. Orang non-muslim tersebut mengingkari penuturan Ali dan meminta sebuah keadilan di depan hakim. Ali pun menyanggupinya dan membawa persoalan mereka kepada seorang hakim di pengadilan. Kala itu yang menjabat sebagai hakim adalah Syureh. Melihat Ali mendekat, Syureh berpaling dari posisinya dan Ali berkata, "Jika lawanku adalah seorang muslim, aku akan setara dengannya di persidangan. Tapi aku mendengar Rasulullah berkata, jangan setara dengan mereka," dalam kurung orang Yahudi di persidangan, "tetapi berlindunglah bersama mereka di jalan yang paling sempit. Jika mereka menangkapmu, maka pukullah mereka, dan jika mereka menyerangmu, maka perangilah mereka." Yahudi nih, itu tuh. Jika mereka menangkapmu, maka pukullah mereka, dan jika mereka menyerangmu, maka perangilah mereka. Yahudi Hazar. Syureh berkata, "Apapun yang kau inginkan, wahai Amirul Mukminin." Ali berkata, "Baju besiku jatuh dari unta dan orang Yahudi ini mengambilnya." Syureh berkata, "Bagaimana menurutmu Yahudi?" Orang tersebut berkata, "Baju besi ini milikku." Syureh berkata, "Demi Allah, kamu benar wahai Amirul Mukminin, itu adalah baju besimu. Tetapi diperlukan 2 orang saksi." Jadi hakimnya Syureh itu tahu bahwa baju besi itu adalah baju besi Sayyidina Ali, bukan baju besi orang Yahudi tersebut. Saya lanjutkan. Lalu Ali memanggilkan hamba sahayanya dan Hasan bin Ali supaya mereka menyaksikan bahwa itu adalah baju besinya. Syureh berkata, "Adapun kesaksian hamba sahayamu, kami telah menerimanya. Tetapi kesaksian anakmu, kami tidak menerimanya. Aku tidak meragukan kejujuranmu, wahai Amirul Mukminin. Akan tetapi, engkau tetap harus mendatangkan 2 saksi yang bersaksi bahwa baju besi itu milikmu." Ali pun berencana mendatangkan anaknya Hasan sebagai saksi. Syureh menjawab bahwa menjadikan anak sebagai saksi dalam persidangan adalah hal yang dilarang. Ali pun kaget. Seorang yang ahli surga bahkan tidak boleh dijadikan saksi, kata Ali. Ali melanjutkan, "Aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW, Al-Hasanu wal Husainu Sayyid Sabibil Ahlil Jannah." Artinya Hasan dan Husain adalah pemudanya ahli surga. Jadi Sayyidina Ali itu berhujjah dengan perkataan yang menjamin bahwa Hasan dan Husain itu ahli surga. Tapi Syureh tetap tegas menolak sikap Ali yang terus meminta untuk menjadikan Hasan sebagai saksi. Sebab anaknya lah yang tahu betul bahwa baju besi tersebut adalah milik Ali. Setelah proses birokrat yang dinilai cukup sulit, Ali pun rela melepas baju kesayangannya. "Ambil saja," kata Ali kepada orang tersebut, disebabkan ketiadaan saksi. Ia pun kaget dengan sikap Ali yang tiba-tiba mengikhlaskan baju besinya. Sampai di sini, Syureh itu tahu
bahwa baju besi yang sedang dipermasalahkan itu milik Sayyidina Ali sebenarnya. Tapi sistemnya itu tidak boleh kecuali tetap menghadirkan 2 orang saksi, dan saksi itu ditolak kalau saksi tersebut adalah keluarga. Bahkan Sayyidina Ali itu berhujjah mengatakan pada Sureh, loh, Hasan Husain ini sudah dijamin oleh Rasulullah sebagai pemudanya ahli surga. Surah tetap menjawab, loh, nggak bisa, tetap nggak bisa. Inti ceritanya kan begitu. Loh, apa kemudian Ali bin Abi Thalib itu mengancam-ngancam, kualat kamu ya, awas kamu mati su'ul khotimah, kok nggak percaya perkataan Rasulullah. Kan tidak begitu Sayyidina Ali bersikapnya. Kemudian Surah juga tidak takut kualat itu, tidak takut mati su'ul khotimah, tetap berada pada jalur sistem hukum Islam yang berlaku supaya untuk menjaga keteraturan masyarakat, menegakkan keadilan. Ya harusnya kalau Sureh takut setelah Sayyidina Ali itu mengeluarkan hujah, aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW, Al-Husainu wal Husainu Sayyid Sabibil Ahlil Jannah. Tentu Sureh, oh ya monggo, sudah, jenengan yang benar, wahai Amirul Mukminin. Tetapi nyatanya tidak begitu. Malah dari peristiwa itu, saya lanjutkan ceritanya. Tiba-tiba non-muslim tersebut berkata kepada Ali, aku bersaksi bahwa baju besi itu adalah milikmu, wahai Amirul Mukminin. Kemudian dia berkata dengan heran, Amirul Mukminin telah menggugatku di hadapan hakimnya. Di hadapan hakimnya sendiri. Dan hakim tersebut malah memvonisnya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Justru keadilan berdasarkan sistem yang adil bagi seluruh pihak, itulah bukti bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka orang non-muslim itu masuk Islam karena melihat keadilan dalam peradilan yang terjadi antara Ali dan Sureh, serta putusan yang ditentukan dengan kebenaran, dan juga sikap Amirul Mukminin yang penuh penerimaan pada putusan hakim tanpa keberatan. Orang Yahudi itu pun masuk Islam. Yaitu, nih kalau ditanya ya, kan ada itu narasi-narasinya itu. Bagaimana kalau benar klan Habib Alwi itu merupakan cucu Nabi? Bagaimana tanggung jawab? Bagaimana muka kita di hadapan Rasulullah di akhirat kelak? Ya ini kajian berdasar kitab nasab dan sejarah, ini berdasar kajian filologi, ini berdasarkan tes DNA ya Rasulullah, ini berdasarkan kajian Rijalul Hadis kayak Alawi ya Rasulullah. Ini sistem hukum Islam yang jenengan ajarkan. Nah, kalau kita balik sekarang, bagaimana kalau ternyata Pemkot Surabaya, klan Habib Alwi dan budak-budaknya menghalang-halangi zuriyah Wali Songo, yang tentu saja tidak terbatas pada 3 orang tersebut yang saya ceritakan di depan, tapi tentu banyak sekali, jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta di Indonesia. Kemudian Rasulullah di hari kelak bertanya pada Pemkot Surabaya, klan Habib Alwi dan budak-budaknya, mengapa engkau menghalang-halangi cucu-cucuku dan orang-orang yang mencintaiku untuk bersalawat kepadaku di Surabaya pada tanggal 10 November 2024. Loh, apa jawaban Anda? Tanggung jawab Anda bagaimana? Muka Anda di hadapan Rasulullah akan bagaimana? Jika kemudian Pemkot Surabaya, klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu mengatakan, loh itu kan bukan zuriyah Wali Songo. Apa buktinya zuriyah Wali Songo? Saya balik lagi, tidak usah pakai data lah. Saya balik lagi pakai metode kalian sendiri. Tidak ada catatan bukan berarti tidak ada. Itu kan metode kalian kan? Gimana? Dan bagaimana jika benar ternyata PWILS adalah zuriyah Wali Songo? Di akhirat kelak bagaimana? Apa hujahmu? Apa pertanggungjawabanmu? Bagaimana mukamu kelak?
Makanya itu Pemkot Surabaya, klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu berdasar sistem berpikir dan sistem keyakinan mereka sendiri. Mereka itu su'ul khotimah, kualat, tidak memperoleh syafaat Nabi. Saya khawatirnya begitu. Lalu dari mana jalur dari PWILS yang di sini saya punya datanya cuma 3 ya. Rhoma Irama, cucu pahlawan nasional Sultan Agung Tirtayasa, pahlawan nasional loh. Imaduddin Usman, cucu pahlawan nasional Arya Wangsakara, pahlawan nasional. Gus Abbas Buntet, cucu pahlawan perang Surabaya Mbah Abbas Buntet. Loh, itu yang dihalang-halangi, yang dipersekusi secara birokrasi ya oleh klan Habib Alwi, Pemkot Surabaya dan budak-budaknya itu. Di mana Arya Wangsakara, ini garisnya Kiai Imad, merupakan garis lurus Syekh Datuk Kahfi Cirebon terus ke Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Sultan Agung Tirtayasa dan Mbah Abbas ke SGJ Sunan Gunung Jati. Syekh Datuk Kahfi dalam data Babat Sumedang disebut pula dengan gelar Sunan Gunung Jati dan sebagai pendiri pesantren Gunung Jati. Sebagai SGJ 1 Al-Jailani Al-Hasani, paman sekaligus mertua dari Syarif Hidayatullah Al-Husaini atau SGJ 2. Tapi baik Kiai Imad, Rhoma Irama dan Kiai Abbas tetap ada silsilah pada SGJ 2 Syarif Hidayatullah Al-Husaini. Rhoma Irama garis lakinya dari jalur Tasik turunan SGJ 3 atau Zain Abdul Qadir atau Abdurrahman Al-Qadiri Al-Hasani. Sebenarnya ayahnya Kiai Imad juga dari jalur ini ke SGJ 3. Jadi kalau klan Habib Alwi dan budak-budaknya tidak percaya, ya tidak apa-apa. Tapi bagaimana jika ternyata benar beliau-beliau ini merupakan keturunan-keturunan zuriyah Nabi dari berbagai jalur? Bagaimana pertanggungjawabanmu? Kan begitu kalau sistem berpikir dan keyakinan dari klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu. Nah, kita mirroring nih, bagaimana? Sekali lagi, kalau saya santai saja, kalau saya ya, di akhirat kelak misalnya ini loh ya, kalau ternyata klan Habib Alwi itu benar zuriyah Nabi, ya ini ya Rasulullah, ini kajian berdasar kitab nasab dan sejarah, ini kajian filologinya, ini kajian tes DNA-nya, ini kajian rijalul hadisnya, ini sistem hukum Islamnya yang jenengan ajarkan, yang dipraktekkan oleh Sayyidina Ali dan Syureh. Makanya kualat itu klan Habib Alwi itu dan budak-budaknya itu. Karena yang dihadapi adalah Terah Wali Songo dari berbagai jalur. Ya terserah mau mengakui atau tidak, ya itu terserah Anda. Itu kan urusan-urusan Anda. Tapi ya kalau berdasar sistem berpikir dan sistem berkeyakinan Anda sendiri, saya mirroring, bagaimana jika ternyata benar mereka adalah zuriyah Wali Songo dan sekaligus bersambung ke Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, bersambung ke Rasulullah. Juga tokoh-tokoh dari pahlawan nasional dan pahlawan perang 10 November 1945. Kualat Anda itu, kualat, su'ul khotimah, tidak mendapat syafaat Nabi. Saya khawatirnya begitu kalau berdasar sistem berpikir dan sistem doktrin atau sistem keyakinan yang disebarkan oleh klan Habib Alwi dan para budak-budaknya. Apalagi yang sudah mencaci maki, mengejek, mempersekusi baik secara verbal maupun fisikal, kemudian menghalang-halangi Terah Wali Songo untuk bersolawat kepada Rasulullah. Wah, ya dilihat aja kalau tidak percaya bagaimana.
Ya, kan begitu kalau kata Habib bin Assegaf, ya sudah, nanti kita lihat aja nanti di akhirat. Ya sama, kita akan mirroring juga, lihat aja di akhirat kelak. Dan tidak perlu melihat di akhirat kelak, di dunia aja kita lihat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.